Keras, Adian Apitupulu tantang TKN Prabowo Gibran bahwa dugaan kecurangan pemilu 2024 ke hak angket DPR. Kubu 02 semakin tak berkutik. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Salah ya salah saja. Mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya salah-salah saja. Dia tidak menjadi benar ketika jumlahnya sedikit. Bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Nggak bisa kemudian, ya karena cuma 10 yang meninggal dibandingkan sekian yang hidup ya kita terima dong. Karena cuma sekian yang ketahuan tidak benar ya kita terima dong. Nggak bisa. Salah ya salah. Oke, sampai hari ini apakah negara mengatakan minta maaf? Enggak. Tapi sibuk berdalih mencari segala macam argumentasi. Ini yang membuat kemudian kok kayak begini mental kita bernegara. Kalau di negara lain salah sedikit saja mundur menterinya, salah sedikit saja mundur pejabat negaranya. Hanya kita yang di sini selalu berkompromi dengan angka, seolah-olah suara rakyat itu cuma kumpulan angka. Manusia ini cuma kumpulan angka. Rakyat kita ini cuma deretan angka-angka saja, nggak ada maknanya sama sekali. Seolah-olah kita lupa bahwa 82% APBN kita ya dari pajak mereka. Ini kekalutan yang bertumpuk-tumpuk begitu, yang awalnya dianggap sebelah mata oleh KPU dan Bawaslu. Kenapa saya bilang Bawaslu juga? Karena Bawaslu juga menganggap ini hanya sebagai alat bantu begitu, yang akhirnya ternyata membuat gaduh dan akhirnya masyarakat bisa tahu begitu banyaknya perhitungan yang tidak benar dalam sistem Sirekap yang dibuat oleh KPU ini begitu. Kemudian ditambah lagi bahwa masyarakat juga bisa mengecek gitu, karena gampang sekali cara checkingnya gitu. Ternyata aplikasi Sirekap ini juga menggunakan server pada Alibaba Clouds gitu. Ya menurut saya banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok, memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang nggak ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tuh apa namanya? Ya penggelembungan. Sekarang tanggal 20 di banyak kecamatan itu dihentikan kok penghitungan suaranya. Penghitungan suara manual loh yang berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena ada ketidaksinkronan dengan Sirekap. Loh, Sirekap, penghitungan manual jalan dong. Untuk kepentingan siapa penghitungan manual itu dihentikan? Apa hubungannya dengan tidak sinkronnya antara data Sirekap dan penghitungan manual? Nggak ada hubungannya. Lalu kenapa yang tidak ada hubungan kemudian dihentikan? Artinya bahwa proses penghentian itu akan punya dampak loh terhadap angka-angka, terhadap proses kecurangan yang mungkin saja terjadi. Orang tahu bahwa ketika semakin lama proses penghitungan itu berjalan, semakin besar peluang kecurangannya. Debat panas terjadi antara Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud Adian Apitupulu versus anggota TKN Prabowo Gibran Maman Abdurrahman dalam program Rakyat Bersuara. Mulanya, Maman mengomentari kesalahan data dengan jumlah sampling dari TPS yang kecil belum bisa disimpulkan adanya kecurangan sistem. Menurut Maman, sulit mengambil kesimpulan dalam situasi yang ada saat ini. Sementara Adian menyebut sistem yang salah ya tetap salah. Sekalipun kesalahan sistem itu hanya dengan jumlah angka yang kecil. Adian menyinggung negara yang sampai saat ini tidak sekalipun meminta maaf atas kericuan ini. Adian kemudian menantang Maman untuk membawa dugaan kecurangan pemilu yang janggal dari awal ini ke hak angket DPR. Adian juga mengatakan rakyat dan parpol bingung untuk melaporkan kejanggalan proses pemilu 2024. Adian pun merasa ragu bila mengadu kejanggalan proses pemilu ke Mahkamah Konstitusi karena ada sang paman yang masih berada di MK. Baginya, lembaga DPR RI bertanggung jawab dan berhak mengontrol produk undang-undang. Ia juga berkata, parlemen punya tanggung jawab mengawasi terhadap pengeluaran dana APBN yang disetujuinya. Memang, demi demokrasi yang adil, rakyat Indonesia harus terus mengawal suara pemilu untuk memastikan bahwa pemungutan suara berjalan transparan, adil, tanpa manipulasi. Maka dari itu hak angket ke DPR ini perlu dilakukan untuk memberikan pengawasan dan pembuktian yang lebih masif lagi. Fraksi PDIP DPR juga menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses pemilu atau Pilpres 2024. PDIP juga menjalin komunikasi dengan partai politik pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin di parlemen untuk menggolkan wacana tersebut. Tak hanya fraksi PDIP, menurut Adian,
partai pendukung Ganjar Mahfud di parlemen juga akan solid mengajukan hak angket DPR. Apalagi sudah ada komunikasi ihwal opsi hak angket oleh partai pendukung Ganjar Mahfud. Bagi Adian, hak angket DPR merupakan mekanisme politik yang legal dan konstitusional untuk menelisik kejanggalan proses Pilpres 2024. Ia pun menegaskan hak angket itu dilakukan untuk mencari tahu kebenaran dari proses Pilpres 2024. Lagian, syarat penggunaan hak angket ini sudah diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD, DPRD. Dalam pasal 199 ayat 1 berbunyi, hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 1 huruf B diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Jadi memang perlu dan menurut saya harus. Dan jika kubu Prabowo menolak hak angket, bisa jadi ini ada kepanikan. Sebelumnya, Ganjar mendorong parpol pengusungnya yang ada di parlemen untuk melayangkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan ia juga mengusulkan dan membuka pintu komunikasi dengan kubu pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dorongan dilayangkan atas dasar kasus dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. Ganjar mengaku usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusungnya yang saat ini berada di DPR adalah PDIP dan P3 telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud per Kamis 15 Februari. Karena hak angket bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres yang saat ini sudah banyak ditemukan ketidakberesan. 01 dan 03 sudah mengumpulkan dugaan kecurangan itu. Jadi bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi salah satu cawapres.
Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon Capres-Cawapres tertentu.